Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Islam masih sedikit jamaah. Jadi dakwah itu secara bitadrij, pelan-pelan, perlahan-perlahan. Pada waktunya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita semuanya semangat di dalam menuntut ilmu. Wabil khusus guru kita doakan Ustaz Fajar, mudah-mudahan beliau semangat, mudah-mudahan beliau istiqomah ya dalam melaksanakan tugas dan melanjutkan risalahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam masih sedikit jamaah sekalian di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat masjid. Dan ketika masjid tersebut sudah dibuat, karena memang jamaah sahabatnya itu masih sedikit jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia mau khutbah, itu di belakangnya itu ditancapkan apa? Pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ditancapkan untuk apa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar. Jadi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ataupun duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di batang pohon kurma tersebut. Itu ketika apa? Ketika Islam masih sedikit jamaah sekalian. Di kota Madinah masih sedikit sekali yang mengenal Islam. Sehingga jamaah sekalian, seiring dengan berjalannya waktu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian semakin banyak orang-orang yang memeluk Islam pada saat itu, dan masjid ini semakin penuh, semakin banyak jamaahnya sekalian. Akhirnya jamaah sekalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berinisiatif, mereka ingin apa? Membuatkan mimbar, membuatkan apa? Podium. Ya untuk apa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada podium tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin ketika dia berdakwah, jamaah sekalian yang ada di yang berada di jauh sana mungkin bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jamaah sekalian, pohon kurma tersebut ini yang ada di sana, yang selalu dijadikan sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah SAW dibuatkan mihrab, dibuatkan mimbar itu agak maju daripada pelapak kurma tersebut, daripada pohon kurma tersebut dibuatkan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya pada saat itu, terdengar suara tangisan, dan tangisan tersebut bukan hanya didengar oleh Rasulullah SAW saja. Semua sahabat yang hadir pada saat itu mendengar suara tangisan tersebut. Ketika Rasulullah SAW selesai menyampaikan dakwahnya, kemudian jamaah sekalian dihampirilah pohon kurma tersebut. Batang kurma tersebut yang ditancapkan pada saat itu dihampiri oleh Rasulullah SAW. Dikatakan, "Lima tabki, kenapa kamu menangis?" Ya, kenapa kamu menangis? Ternyata pohon kurma tersebut, batang kurma tersebut itu iri. Ketika dulu ya Rasul, engkau ketika belum dibuatkan mimbar, engkau selalu bersandar pada diriku, kata pohon kurma tersebut. Aku merasa bahagia, aku merasa bergembira dengan itu. Namun ketika engkau sudah dibuatkan yang baru oleh sahabatmu, aku ini sudah tidak dipakai lagi. Didiemin oleh Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah SAW, dikatakan, "Wahai pohon kurma, maukah kamu aku berikan dua pilihan? Kamu aku tanam kembali di dunia, dan kamu nanti bisa tumbuh lagi dan menghasilkan buah yang bagus untuk dimakan para sahabatku. Atau yang kedua, kamu akan aku tanam nanti di surga, sehingga nanti penduduk surga bisa menikmati daripada buahmu." Ketika itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma tersebut memilih untuk apa? Ditanam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa jamaah sekalian? Pohon kurma saja, benda pohon nangis ketika rindu sama Rasulullah SAW, dihampiri oleh Nabi Muhammad SAW, didatangi oleh Rasul. Lalu bagaimana kita umatnya yang ketika mahalul qiyam kita nangis mengingat Nabi Muhammad SAW, kita nangis rindu kita dengan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kalau seandainya saja sama pohon saja dia open, apalagi kepada kita umatnya. Jadi kalau seandainya ketika kita berselawat mengingat Rasulullah SAW, mengeluarkan kita air mata kita keluar, yakinlah bahwasanya Rasulullah SAW hadir bersama kita ketika itu. Rasakan kehadiran Rasulullah SAW. Ya, secara batiniah kita rasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kitanya ini terkadang yang buta kita pada Rasulullah SAW. Enggak mau apa yang kitanya sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Cuma kitanya saja yang kurang open sama beliau. Nabi Muhammad cinta sama kita, ya Allah, cintanya melebihi apa? Melebihi daripada orang tuanya.
Kita yang diberikan kehidupan saat ini beruntung. Kita bisa ngaji di majelis ilmu. Sedikit ustaz yang ngaji nggak masalah. Bukan masalah sedikit banyak, bukan. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk datang ke sini. Yang terpenting adalah istiqomah kita untuk menghidupkan majlis-majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami? Jadi semangat kita untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mungkin sedikit, besok mungkin banyak. Kan seperti itu dunia. Ya sekarang saat zamannya masih sedikit, insya Allah kita doakan besok mungkin banyak yang datang. Ya, berkah salawat yang tadi kita baca diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diturunkan kembali ke bumi. Untuk siapa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa cinta salawat, akan semakin mantap hatinya. Ketika diturunkan kepada orang yang belum mau bersalawat, maka orang tersebut akan tergerak hatinya untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang rugi ketika kita menghadiri majlis ilmu. Yang sekarang kita lihat mungkin cuma beberapa orang, masya Allah, alhamdulillah. Kita tidak lihat jumlah, tapi yang jelas jemaah sekalian ribuan malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini turun. Kita nggak tahu malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam hari ini. Beruntung orang yang sedikit ini, ketika kita bermesraan dengan kekasih kita itu inginnya saya sama beliau saja. Begitupun juga ketika kita di majlis banyak orang, alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Intinya apa? Kita bersolat kepada kita punya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa dipahami. Sampai sini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita dalam melaksanakan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghimpun kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengikat hati kita semua dalam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata untuk kita bisa datang ke majelis ilmu. Cari 1001 alasan untuk antum, untuk kalian, untuk bisa datang ke majelis ilmu. Bukan mencari 1000 alasan untuk kita tidak bisa datang ke majelis ilmu. Orang yang sudah cinta dengan majelis ilmu, apapun bentuknya, mau dia banyak, mau ada masalah apapun bentuknya, pasti dia akan sampai ke majelis ilmu. Dan orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu, yang selalu istiqomah, yakin, percayalah, dialah orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hati dia. Mudah-mudahan adik-adik yang hadir sini ada ya. Mudah-mudahan kamu semua nanti jadi generasi-generasi terbaik. Ya, jangan malas ngajinya biar rajin. Ya, ngajinya jangan malas. Datang aja yang ngaji. Mau ada gurunya, mau enggak, insya Allah nanti di sini ada gurunya. Ustaz yang ngaji sedikit banget. Kesempatan terbaik untuk kamu dekat dengan guru ketika sedikit orang. Ya, ketika zamannya sedikit. Kalau seandainya mungkin zamannya banyak, mungkin kamu sulit untuk pengen ngobrol sama ustaz. Tapi kalau seandainya zaman sedikit, kesempatan terbaik kita untuk apa? Untuk kita ngobrol sama guru-guru kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Kurang serta lebihnya saya mohon maaf kalaupun seandainya malam ini cinta kita sama Rasulullah SAW masih sedikit. Mudah-mudahan berikutnya bertambah lagi. Semangat dalam berdakwah. Semangat, mau ada jamaahnya, mau tidak ada jamaahnya. Hatta yang taklim cuma antum, saya sama 2 orang yang ada di hadapan sini, nggak masalah. Ya nggak masalah. Nanti juga insya Allah biarkan mereka melihat. Sekarang nih kita duduk sini, orang-orang mungkin melihat kita asing. Ngapain taklim di situ? Zamannya cuma sedikit banget. Saya datang juga malu, nggak masalah jamaah sekalian. Ya, biarkan saja orang menganggap kita asing. Tapi apa jamaah sekalian? Nanti yang asing inilah yang bakalan memberikan yang terbaik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bil barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup dengan doa itu.